Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Ia lahir di Makkah pada 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari situ bisa diketahui bahwa Abu Bakar lebih muda 2,5 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, akhirnya umat Islam sepakat untuk mendaulat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah dibayat, Abu Bakar menyampaikan sebuah pidato yang menyejukkan dan menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor yang berselisih dalam penentuan pengganti Nabi Muhammad. Berikut pidatonya. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku telah kalian percayakan untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah yang paling baik di antara kalian. Sebaliknya, kalau aku salah, luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan, dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah kuat dalam pandanganku, sesudah hak-haknya aku berikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang kuat di antara kalian aku anggap lemah setelah haknya saya ambil. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Bila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku masih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi selama aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, gugurlah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakanlah sholat, Allah akan memberikanmu rahmat. Begitulah isi pidato khalifah pertama umat Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW membuat keyakinan beberapa kabilah terhadap Islam menjadi goyah. Hingga ada sebagian dari mereka yang akhirnya menyatakan diri keluar dari Islam atau murtad. Hal itu dilatari oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Di antaranya adalah ajaran Islam belum meresap dan mengakar ke dalam hati mereka. Keyakinannya sudah kacau, tidak menyaksikan kegiatan Nabi Muhammad secara langsung. Ingin kembali kepada kebebasan politik dan agamanya yang lama, setelah Nabi tiada. Ditambah lagi propaganda dari Imperium Romawi Timur dan Persia, dan lain sebagainya. Kabilah-kabilah yang tinggal di Mekah, Madinah, dan Taif seperti kabilah Ghifar, Bali, Asya, Juhainah, Muzainah, Aslam, dan Khuza'ah sudah memiliki keislaman yang mantap setelah sepeninggal Nabi Muhammad. Hal itu berbeda dengan kabilah-kabilah lain yang tinggal jauh dari ketiga kota pusat Islam serta perkampungan kabilah-kabilah di sebelah utara Madinah. Keislaman mereka belum menentu sehingga membuat mereka murtad setelah Nabi wafat. Melihat kejadian itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pertama-tama mengirimkan surat kepada orang-orang murtad tersebut. Jika mereka menyambut kembali ajakan memeluk Islam, maka mereka akan dibiarkan. Sementara, jika mereka menolak maka mereka akan ditindak. Singkat cerita, pasukan umat Islam dan orang-orang murtad bertemu dalam Perang Riddah, sebuah peperangan yang sangat menentukan masa depan Islam. Karena jika pasukan Islam kalah, maka masyarakat Arab akan kembali ke dalam kehidupan jahiliyah. Namun, pasukan umat Islamlah yang akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Dan mereka yang menyerah, kabilah-kabilah itu kembali memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dimulai akhir-akhir hidup Nabi, muncul beberapa nabi palsu. Untuk meyakinkan orang-orang, mereka mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan. Di antara mereka yang mengaku sebagai nabi adalah Tulaihah bin Huwailid dari Bani Asad di Yaman dan Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim pasukannya. Tulaihah dan pasukannya berhasil dikalahkan Khalid bin Walid. Dia kemudian lari di Syam dan menetap di sana. Dia juga kembali memeluk Islam setelah mengetahui kabilah-kabilah yang dahulu menjadi pengikutnya juga kembali kepada Islam. Sementara Musailamah terbunuh dalam perang Yamamah oleh Wasi, orang yang membunuh Hamzah dalam perang Uhud dan kemudian masuk Islam. Persoalan lain yang dihadapi Khalifah Abu Bakar adalah mereka yang masih menyatakan diri sebagai seorang muslim namun enggan menunaikan zakat. Mereka menganggap zakat itu seperti upeti.
Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan keputusan akan memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat tersebut, meskipun orang tersebut melaksanakan sholat. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Kendati demikian, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyiapkan rencana-rencana perluasan wilayah Islam setelah berhasil mengatasi persoalan-persoalan dalam negeri. Pada Perang Yamamah, jumlah yang terbunuh di pihak pasukan Muslim mencapai 1.200 orang, termasuk 39 sahabat besar dan yang hafal Al-Quran. Hal inilah yang menyebabkan munculnya inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran pada zaman kekhalifahan Abu Bakar. Lembaran-lembaran Al-Quran itu kemudian disimpan di tempat Khalifah Abu Bakar, lalu di tempat Umar bin Khattab dan Hafsah. Proses penghimpunan atau kodifikasi Al-Quran terus berlanjut pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan disempurnakan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat akhir tahun ke-13 atau tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Ia meninggal di usia yang sama dengan Nabi Muhammad, yaitu 63 tahun. Ia mengalami sakit demam beberapa hari sebelum wafat. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada sore hari, setelah matahari terbenam. Dia dimakamkan pada malam hari di samping makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.